Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 Universitas Muhammadiyah Nrekang. Di sini saya akan menjabarkan tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Poin yang pertama adalah kebutuhan peserta didik. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Adapun macam-macam kebutuhan peserta didik, antara lain yang pertama adalah kebutuhan fisik. Pada masa pubertas, fisik peserta didik sangat cepat mengalami pertumbuhan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mengapa demikian? Supaya peserta didik dapat berinteraksi dengan mudah dengan masyarakat di lingkungannya. Ketiga, kebutuhan mandiri. Maksudnya adalah di mana pada usia remaja peserta didik ingin terlepas dari batasan-batasan atau aturan dari orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Keempat, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan kebutuhan mendapatkan status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan status atau penghargaan dan kebutuhan untuk kehidupan mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasinya. Kelima, kebutuhan untuk mendapatkan status. Maksudnya adalah suatu yang dibutuhkan peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam suatu lingkungan. Hal ini sangat dibutuhkan peserta didik, terutama pada masa pubertas dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, identitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan diri dalam lingkungan masyarakat. Keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Yang ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat terutama remaja dimaksud suatu kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan atau tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Poin kedua adalah tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau usaha bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Di sini ada macam-macam tantangan peserta didik, yaitu tidak adanya keterampilan. Maksudnya adalah individu tidak terampil mengerjakan sesuatu yang seharusnya bisa dilakukannya setelah mempelajarinya. Tidak memahami materi. Individu tidak bisa memahami pokok bahasan atau materi pelajaran meski telah dicoba mempelajarinya sekuat tenaga. Tidak menyukai mata pelajaran. Individu segan atau malas untuk mempelajari bahan pelajaran tertentu. Gagal dalam penguasaan materi. Individu gagal menguasai bahan pelajaran yang seharusnya dipelajarinya sesuai dengan target. Kesulitan menyelesaikan tugas di rumah. Individu sulit menyelesaikan tugas-tugas sekolah karena di rumah terlampau banyak pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Poin ketiga adalah masalah peserta didik. Masalah atau biasa juga disebut problem didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sini ada macam-macam masalah peserta didik. Yang pertama, suka lupa tugas dan tanggung jawab karena overenjoy dan guru lalai. Kedua, sulit dinasehati. Ketiga, lesu jemu di kelas karena suasana kelas yang tidak asik. Keempat, minta diajari terus karena lemah kemandirian dan berpikir. Kelima, kelas skillness karena kurang latihan dan tugas pengalaman. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.